Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinda Pujinu Fatriani, NIM 14014222316 dari Rombel F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Dr. Anda Sri Samiasih, MKes. Untuk pertanyaan yang pertama, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi selain peserta didik normal terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Uraikan alasan dan pendapat Anda. Jika saya kelak menjadi guru di suatu sekolah dasar, saya akan lebih menginginkan jika saya berada di kelas inklusi yang dimana di dalamnya selain terdapat peserta didik normal, juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Karena saya ingin belajar bersama anak-anak yang mempunyai beragam latar belakang, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Di kelas inklusi, saya dapat membantu semua anak dan itu dapat menjadi tantangan serta motivasi tersendiri bagi diri saya, seperti saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu perkembangan peserta didik yang di dalamnya bukan hanya peserta didik dengan perkembangan belajar yang normal, tetapi juga peserta didik berkebutuhan khusus. Di kelas inklusi, saya juga akan belajar bersikap lebih sabar dan penuh empati. Selain itu, saya dapat belajar bagaimana menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan tidak diskriminatif, di mana semua peserta didik merasa dihargai, diterima, dan lebih percaya diri bahwa mereka memiliki kesempatan berkembang yang sama. Jadi, menurut pendapat saya, menjadi guru di kelas inklusi bukan hanya tentang mengajar materi pembelajaran saja, tetapi juga dapat belajar banyak hal seperti bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak diskriminatif, serta membentuk karakter peserta didik untuk saling membantu, saling menghargai, dan sikap empati. Hal tersebut selain dapat membantu semua peserta didik berkembang, juga dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri saya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK usia sekolah, tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah. Sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Jelaskan. Jika di suatu daerah di tempat tinggal saya terdapat anak berkebutuhan khusus usia sekolah, namun dia tidak bersekolah dan hanya di rumah, sebagai mahasiswa calon guru, sikap saya yaitu tentu saja saya merasa prihatin karena dengan bersekolah akan semakin mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus daripada hanya di rumah. Baik dari interaksi sosialnya di sekolah ataupun membangun pengetahuan melalui materi yang dijelaskan di sekolah. Karena di sekolah, anak berkebutuhan khusus bukan hanya mempelajari materi pelajaran, tetapi juga life skill atau keterampilan hidup seperti kemandirian, cara berkomunikasi, dan berinteraksi baik dengan teman sebaya ataupun dengan orang yang lebih tua. Kemudian anak berkebutuhan khusus juga akan belajar mengenai manajemen emosi, kerjasama, cara menghadapi dan menyelesaikan masalah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang akan saya lakukan dalam menghadapi ABK tersebut adalah berkomunikasi baik-baik dengan orang tua atau keluarga terlebih dahulu, dengan menanyakan apa alasan mereka tidak menyekolahkan ABK tersebut. Karena pada umumnya orang tua tidak menyekolahkan anak berkebutuhan khusus karena merasa bahwa mereka tidak membutuhkannya, mungkin karena berbeda atau merasa khawatir karena lingkungan sekolah yang tidak aman bagi anak mereka, seperti takut anak mereka mendapatkan cemoohan, dikucilkan, dan lain-lain. Kemudian
saya akan memberikan pengertian kepada pihak keluarga bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Karena dengan bersekolah, anak berkebutuhan khusus dapat berkembang lebih maksimal, bahkan lebih cepat. Mereka bahkan bisa membaca, menulis, berhitung, ataupun mengembangkan bakat yang mereka miliki seperti anak normal lainnya. Selain itu, saya juga akan memberikan pemahaman bahwa ada sekolah ramah anak berkebutuhan khusus yang dimana peserta didiknya diajarkan untuk lebih menghargai perbedaan dan pendidik yang memang sudah berkompeten dalam bidangnya. Saya juga akan merekomendasikan sekolah ramah anak berkebutuhan khusus seperti sekolah inklusi terdekat, di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan anak normal lain, atau sekolah luar biasa di mana peserta didik berkebutuhan khusus akan belajar dengan sesama PDBK sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian, terkadang keluarga merasa malu dan merasa khawatir bahwa anaknya tidak diterima di masyarakat, sehingga mereka menyuruh anaknya untuk tetap di dalam rumah, bahkan tidak menyekolahkannya. Di sini saya akan mencoba memberikan semangat dan dukungan kepada pihak keluarga bahwa dengan melarang anak keluar dapat berdampak lebih buruk bagi kesehatan psikologis dan semakin memperburuk keadaan. Kemudian untuk soal yang nomor 3, sampaikan ulang yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas sampai minggu ke-7. Materi yang saya pahami dari pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-7 yaitu pada pertemuan pertama Bu Sami menyampaikan materi sebagai pengantar atau mengawali perkuliahan pendidikan inklusi. Materi yang dibahas yaitu terkait sekolah segregasi, di mana sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun saat ini anak-anak dengan kebutuhan khusus sudah memiliki kesempatan untuk bersekolah di mana saja karena pemerintah telah mendukung penerapan sistem pendidikan inklusif. Kemudian pada pertemuan pertama ini juga dijelaskan mengenai ABK, jenis-jenis ABK yang dibagi menjadi temporer dan permanen, serta tingkatan-tingkatannya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, membahas mengenai kebijakan pendidikan inklusi dan praktik pendidikan inklusi di sekolah dasar. Pada pertemuan kedua ini disampaikan oleh kelompok 1. Dalam pertemuan kedua membahas konsep pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Tujuan utamanya adalah penerapan akses pendidikan yang berkualitas sejalan dengan deklarasi internasional seperti deklarasi HAM pada tahun 1948, Konvensi Hak Asasi Anak 1989, dan Pernyataan Salamanca 1994. Terdapat beberapa model sekolah inklusi antara lain kelas reguler penuh, kemudian kelas reguler dengan klaster, pull out, gabungan klaster dan pull out, kelas khusus terintegrasi, serta kelas khusus penuh. Pemilihan model ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kebutuhan siswanya. Secara filosofis, pendidikan inklusi mencerminkan nilai-nilai kebinekaan dan keadilan sosial. Dari sisi yuridis, berbagai regulasi mendukung pelaksanaannya seperti Undang-Undang 1945 Pasal 31, UU Nomor 4 Tahun 1997, UU Nomor 20 Tahun 2003, serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Secara empiris, kebijakan ini diperkuat oleh forum internasional seperti Pernyataan Salamanca dan Deklarasi Bandung yang menegaskan bahwa pendidikan inklusi adalah hak, bukan layanan tambahan. Di tingkat sekolah dasar, sekolah inklusi wajib menerima ABK minimal 10% dari total siswa.
Proses penerimaan melibatkan identifikasi kebutuhan khusus dengan bantuan ahli, meskipun keterbatasan tenaga pendamping masih menjadi kendala. Dalam pembelajaran, guru perlu menyesuaikan kurikulum, kemudian media, metode, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Penilaian dilakukan secara individual dan fleksibel dengan ijazah yang setara dengan siswa reguler. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya yang belum sepenuhnya inklusif. Pada pertemuan ketiga, membahas mengenai keberagaman peserta didik dan anak berkebutuhan khusus yang disampaikan oleh kelompok 2. Setiap anak di sekolah pasti berbeda-beda. Ada yang berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, budaya, agama, cara belajar, kemampuan, bahkan jenis kelamin. Semua perbedaan ini adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Dalam dunia pendidikan, semua anak perlu diperlakukan dengan adil dan diberi kesempatan yang sama, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah bagian dari keragaman itu dan membutuhkan pendekatan belajar yang sesuai dengan kondisi mereka. Untuk memastikan semua anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, anak harus bisa hidup dengan layak dan tidak mengalami diskriminasi atau disebut dengan to life. Yang kedua, mereka harus merasa dicintai, diterima, dan aman di lingkungan sekolah, tidak dirundung atau dijauhi atau disebut dengan to love. Dan yang ketiga, semua anak juga berhak bermain dan ikut serta dalam kegiatan sekolah bersama teman-temannya atau to play. Dan yang terakhir, anak perlu didukung agar bisa mandiri dan punya keterampilan yang bermanfaat untuk masa depannya atau to work. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mengalami hambatan baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sosial dan memerlukan bantuan atau dukungan khusus dalam belajar. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah umum, sama seperti anak lainnya. ABK bisa dibagi menjadi 2 kelompok yang bersifat sementara dan bersifat permanen. Hambatan sementara biasanya disebabkan oleh pengalaman hidup atau lingkungannya, misalnya trauma. Sementara hambatan permanen disebabkan oleh kondisi tubuh atau perkembangan yang tidak bisa disembuhkan seperti tunanetra atau autis. Ada beberapa jenis kebutuhan khusus yang sering dijumpai di sekolah. Yang pertama, disabilitas fisik atau tunadaksa, yaitu anak yang kesulitan bergerak, berdiri, atau duduk karena masalah pada otot, tulang, atau syaraf. Yang kedua, disabilitas intelektual atau tunagrahita, yaitu anak yang kesulitan dalam berpikir dan belajar seperti anak dengan Down syndrome. Yang ketiga, ada disabilitas mental, yaitu gangguan emosi atau perilaku seperti autisme dan hiperaktif. Yang keempat, disabilitas sensorik, yaitu gangguan pada indera seperti tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu, gangguan pendengaran, dan tunawicara atau kesulitan berbicara. Selain itu, ada juga anak-anak yang sangat cerdas atau berbakat dalam bidang tertentu seperti akademik atau seni. Mereka juga termasuk anak berkebutuhan khusus karena memerlukan pendekatan belajar yang berbeda. Terakhir, ada anak dengan hambatan majemuk, yaitu mereka yang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas sekaligus, misalnya anak yang tuli dan juga mengalami gangguan intelektual. Pada pertemuan keempat, membahas mengenai asesmen peserta didik berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi yang disampaikan oleh kelompok 3. Asesmen untuk anak berkebutuhan khusus adalah proses penting untuk memahami kondisi mereka secara menyeluruh, termasuk kelemahan, kelebihan, dan kebutuhan belajarnya. Tujuannya agar guru bisa menyusun cara belajar yang pas sehingga anak bisa belajar dengan baik dan nyaman. Asesmen ini tidak hanya fokus pada kekurangan, tetapi juga melihat potensi anak yang bisa dikembangkan. Guru bisa mengumpulkan informasi dari orang tua, guru lain, catatan sekolah, observasi langsung, wawancara, tes, dan kerjasama dengan ahli seperti psikolog atau terapis.
Guru juga menyusun program pembelajaran individual dan terus memantau perkembangan anak secara rutin. Asesmen biasanya dilakukan 2 kali, yaitu sebelum pembelajaran dimulai dan saat proses pembelajaran berlangsung. Jika informasi awal belum cukup, asesmen bisa bersifat formal dengan tes atau informal dengan observasi dan wawancara. Hasilnya digunakan untuk membuat rencana belajar yang sesuai dengan kondisi setiap anak. Dalam pendidikan inklusi, asesmen membantu mengenali siapa yang butuh bantuan khusus, apa kebutuhannya, strategi apa yang cocok, dan bagaimana perkembangan belajarnya. Ada beberapa jenis asesmen seperti asesmen awal, kemudian pemantauan perkembangan untuk kondisi spesifik, hasil akhir final, dan tindak lanjut atau follow up. Langkah-langkah asesmen meliputi penyaringan awal atau screening, diagnosis kebutuhan, penempatan layanan dan kurikulum, evaluasi metode mengajar, hingga penilaian program secara keseluruhan. Semua ini bertujuan agar setiap anak, termasuk ABK, bisa belajar secara adil, sesuai dengan kebutuhan, dan berkembang secara optimal. Kemudian, pada pertemuan kelima membahas tentang kurikulum pendidikan inklusi yang disampaikan oleh kelompok 4. Kurikulum adalah panduan atau arah dalam proses belajar siswa di sekolah. Di dalamnya tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga cara mengajar, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum memiliki peran penting untuk memastikan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Pendidikan inklusi dijelaskan dengan prinsip bahwa semua anak bisa belajar jika diberikan kesempatan dan dukungan. Materi pelajaran, metode pengajaran, dan lingkungan sekolah harus bisa disesuaikan dengan perbedaan kemampuan setiap anak. Guru juga harus melihat keberagaman siswa sebagai kekuatan, serta menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua, sekolah, dan masyarakat agar pendidikan bisa berjalan dengan maksimal. Kurikulum inklusi pada dasarnya tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun bisa disesuaikan kembali. Penyesuaian ini terbagi menjadi 2, yaitu duplikasi yang merupakan menggunakan kurikulum nasional tanpa perubahan, dan modifikasi yaitu menyesuaikan isi kurikulum sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus, baik dengan menambah, menyederhanakan, atau mengurangi bagian tertentu. Sekolah juga bisa memilih model pembelajaran yang paling sesuai, seperti kelas reguler penuh, model cluster, model pull out, gabungan, hingga kelas sebagian atau penuh. Tujuan kurikulum inklusi tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup siswa. Kurikulum ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang adil, mengembangkan potensi dan bakat anak, membentuk rasa empati, mendorong kerjasama, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menghargai perbedaan. Pada akhirnya, semua itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak secara menyeluruh. Pada pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang peran guru dalam pendidikan inklusi yang disampaikan oleh kelompok 5. Dalam pendidikan inklusi, semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus belajar bersama di sekolah yang sama. Karena itu, peran guru sangat penting. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan ramah untuk semua siswa. Guru perlu tahu cara menyesuaikan metode pembelajaran, alat bantu, dan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Selain guru kelas, ada juga guru pendamping khusus atau GPK yang membantu ABK belajar, memberi semangat, dan membangun kepercayaan diri mereka. Guru juga bertugas menyusun program pembelajaran individual agar ABK bisa belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Namun,
Pendidikan inklusi juga punya tantangan, di mana banyak guru belum punya cukup pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengajar ABK. Tuntutan yang tinggi bisa membuat guru merasa stres, ditambah lagi dengan fasilitas sekolah yang belum lengkap dan pelatihan yang masih kurang. Kerjasama dengan orang tua dan tenaga ahli juga sering belum maksimal. Agar guru bisa menjalankan perannya dengan baik, mereka perlu diberikan pelatihan dan dikenalkan dengan teknik belajar yang sesuai untuk ABK. Kurikulum juga harus disesuaikan. Pemakaian alat bantu belajar dan teknologi bisa sangat membantu proses belajar. Suasana kelas harus mendorong kerjasama antar siswa dan orang tua juga perlu dilibatkan. Dengan cara ini, pendidikan bisa menjadi lebih adil dan mendukung semua anak. Pada pertemuan ke-7, Bu Sani memberikan kami tugas untuk membuat contoh kasus yang terkait dengan pendidikan inklusi dan PDBK yang dimana dikerjakan secara berkelompok. Dan kelompok saya menemukan serta membahas 3 kasus yang terkait dengan pendidikan inklusi dan PDBK, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga pendidik dan guru pendamping khusus di sekolah inklusif. Yang kedua, kurikulum yang kurang fleksibel bagi PDBK. Dan yang ketiga, masih banyak PDBK yang mendapat perlakuan diskriminasi dari peserta didik lain. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.